Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran instrumen FTIR. Nah, kali ini kita akan mempelajari teknik spektroskopi menggunakan instrumen FTIR. Ya, ini merupakan alat dari instrumen FTIR. Nah, topik yang akan kita bahas di dalam video pembelajaran kali ini yaitu mengenai definisi dan prinsip kerja, konsep dasar vibrasi molekul, tipe vibrasi molekul, dan membaca spektra IR. Nah, di awal kita akan mempelajari dan memahami tentang definisi dan prinsip kerja dari FTIR. Nah, untuk definisinya, instrumen FTIR ini adalah sebuah teknik untuk memperoleh spektrum inframerah dari penyerapan atau emisi zat padat, cair, atau gas. Ya, nah, untuk prinsip kerjanya sama seperti prinsip kerja sebelumnya, yaitu prinsip kerja teknik spektroskopi ultraviolet visible, yaitu interaksi ya antara materi dan energi. Nah, materi di sini adalah atom atau molekul senyawa organik, sedangkan energi di sini adalah radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, yang digunakan di dalam FTIR ini energi radiasinya adalah inframerah. Ya, nah, apa sih penggunaan dari instrumen FTIR ini? Nah, pada riset kuantitatif, FTIR ini dipakai untuk mengetahui konsentrasi analit dalam sampel. Ya, sedangkan FTIR pada riset kualitatif ya dimanfaatkan untuk mengidentifikasi senyawa ya dan gugus fungsional yang terkandung di dalam suatu senyawa. Nah, jadi penggunaan dari instrumen FTIR ini adalah untuk kita dapat mengidentifikasi atau mengetahui gugus-gugus fungsional apa saja ya yang terdapat di dalam sampel ya molekul senyawa organik yang akan kita analisis. Nah, ya. Nah, bagaimana ya prinsip kerja dari FTIR tadi yang mengatakan bahwa interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan materi. Nah, ya. Baik. Nah, ini merupakan instrumen dari FTIR ya, merupakan instrumen dari FTIR. Nah, ya. Di dalam instrumen FTIR ini ya radiasi gelombang elektromagnetik yang dipakai adalah sinar inframerah. Ya, nah sinar inframerah ini akan berinteraksi dengan materi yaitu suatu molekul senyawa ya yang pada umumnya adalah molekul senyawa organik. Ya, jadi interaksi antara rem dengan materi. Nah, interaksi antara rem dengan materi ini ya akan menghasilkan suatu vibrasi molekul ya, akan menghasilkan suatu vibrasi molekul. Nah, vibrasi inilah yang akan menghasilkan sebuah bilangan gelombang yang terbaca oleh detektor dan membentuk sebuah spektrum IR untuk menentukan gugus fungsi apa yang ada di dalam sebuah sampel yang akan dianalisis ya. Jadi interaksi antara rem dengan materi ini akan terbentuknya gerakan getaran ya yang disebut dengan vibrasi molekul. Nah, selanjutnya di mana saja sih daerah spektrum IR ini ya? Nah, spektrum IR dalam spektrum radiasi elektromagnetik atau REM berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikrometer atau pada bilangan gelombang 13.000 sampai 10 cm. Nah, ya, ini merupakan ya spektrum daerah gelombang inframerah. Nah, daerah spektrum IR ini terbagi tiga, ya, yaitu ada daerah inframerah dekat, ada daerah inframerah pertengahan, dan ada daerah inframerah jauh. Ya,
Nah, daerah inframerah dekat ini ya berada pada panjang gelombang 0,75 sampai 2,5 mikrometer atau pada bilangan gelombang 13.000 sampai 4.000 cm. Nah, kenapa dikatakan dekat? Ya, karena wilayah ini berada di dekat wilayah gelombang merah yang tampak, ya, di dekat gelombang merah yang tampak. Nah, aplikasi inframerah dekat ini untuk analisis air dalam gliserol, ya, lalu diagnosis medis yaitu pengukuran kadar oksigen dalam darah, dan untuk penggunaan ilmu pangan dan agrokimia terutama yang terkait dengan pengujian kualitas. Nah, berikutnya adalah daerah inframerah pertengahan, ya. Nah, pada daerah ini berada pada panjang gelombang 2,5 sampai 50 mikrometer atau pada bilangan gelombang 4.000 sampai 400 cm, ya. Nah, daerah inilah ya yang paling sering digunakan, ya, dan daerah inilah yang cocok untuk perubahan energi vibrasi dalam molekul, ya. Dan yang terakhir adalah daerah inframerah jauh. Nah, ini berada pada gelombang ya 50 sampai 1000 mikrometer atau pada bilangan gelombang 13.000 sampai 4.000 cm. Nah, daerah ini ya berguna untuk molekul yang mengandung atom berat, yaitu bahan anorganik atau organometalik. Nah, ini merupakan daerah spektrum IR. Nah, selanjutnya ya. Nah, konsep dasar vibrasi. Nah, tadi dikatakan interaksi antara rem dengan materi di dalam instrumentasi FTIR ini akan menghasilkan sebuah vibrasi molekul. Nah, bagaimana ya konsep dasar dari vibrasi molekul ini? Nah, ya, misalnya ya, di sini kita terdapat dua buah bola. Ya, ada dua buah bola, ya. Nah, yang masing-masing bola tersebut kita pasangkan dengan pegas, ya. Yang masing-masing ya dua bola ini kita pasangkan dengan pegas. Nah, di mana kedua bola ini yang ketika dipasangkan dengan pegas terikat satu sama lain ya memiliki gaya yaitu K, ya. Jadi di sini ya. Nah, masing-masing bola ini ya kita anggap di sini ada masanya, masing-masingnya mempunyai massa, dan ketika diikat ya dengan sebuah pegas dia memiliki gaya. Nah, jika salah satu ya bola ini ya yang telah dipasangkan pegas ya ditarik ya dan dilepas ke arah bola yang lain, maka akan menimbulkan namanya gerak harmoni, ya, akan menimbulkan gerak harmoni. Nah, spektrum inframerah suatu molekul adalah hasil transisi antara tingkat energi getaran, ya, tingkat energi getaran yang berlainan. Nah, gerakan getaran molekul menyerupai gerakan suatu bola, ya. Jadi gerakan molekul di dalam spektrometri penggunaan instrumen FTIR ini menyerupai gerakan suatu bola yang dipasang pada pegas, ya. Nah, ketika ditarik yaitu menimbulkan gerakan harmoni yaitu pengosilasi harmoni. Nah, model bola dan pegas ini digunakan untuk mengembangkan konsep dari gerakan getaran, ya. Nah, untuk osilator harmoni yang terdiri dari dua bola ini bermassa M1 dan M2 yang dihubungkan dengan pegas, ya. Energi potensial merupakan fungsi dari tetapan gaya atau K, ya. Nah, frekuensi getaran sistem merupakan fungsi tetapan gaya dan masing-masing bola. Nah, gerakan harmoni ini dapat kita hitung menggunakan hukum Hooke, ya, di mana V sama dengan 1/2 pi C kali akar K per mu, ya. Nah, di mana mu ini adalah massa dari masing-masing atom molekul, ya. Nah, akibat dari massa atom yang ringan, maka lembah yang akan terbentuk nanti pada spektrum IR akan tajam, ya, akan tajam, ya, dan sempit,
Ya, ini lembah yang akan terbentuk. Jadi di dalam spektrum IR itu adalah akan terbentuknya lembah-lembah. Nah, itu semua tergantung dari berat atau ringannya suatu atom. Nah, ya, sedangkan akibat dari massa atom yang berat, ya, maka lembah yang terbentuk akan lebar dan landai. Ya, jadi jika atom yang memiliki massa yang berat akan membentuk lembah yang lebar, dan jika atom yang memiliki massa yang ringan akan membentuk lembah yang tajam atau sempit. Ya, nah inilah konsep dasar vibrasi. Jadi dianalisiskan atau diumpamakan dengan sebuah bola yang saling ditarik terus langsung menimbulkan gerak harmoni yang dipasang pada pegas. Nah, ya. Oke, nah vibrasi molekul. Nah, jenis-jenis vibrasi molekul ini terbagi dua, yaitu ada vibrasi ulur dan vibrasi tekuk. Nah, vibrasi ulur ini yaitu vibrasi yang mengakibatkan perubahan panjang suatu ikatan, sedangkan vibrasi tekuk adalah vibrasi yang mengakibatkan perubahan sudut ikatan antara dua ikatan. Nah, masing-masing vibrasi ini juga dibagi lagi menjadi, nah, ini vibrasi ulur, ya. Nah, pada vibrasi ulur ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada vibrasi ulur yang dapat terjadi secara simetris, ya. Nah, selanjutnya vibrasi ulur yang dapat terjadi secara asimetris, ya. Nah, daerah antara 4000 sampai 2000 cm ini merupakan daerah yang khusus yang berguna untuk identifikasi gugus fungsional yang disebabkan oleh adanya vibrasi regangan atau vibrasi ulur, ya. Nah, selanjutnya adalah vibrasi tekuk, ya. Nah, sedangkan vibrasi tekuk dapat terjadi secara yang pertama goyangan, lalu guntingan, ya, lalu kibasan, dan yang terakhir secara lintir. Nah, vibrasi yang digunakan untuk identifikasi adalah vibrasi tekuk, ya. Nah, khususnya vibrasi goyangan yang berada di daerah bilangan gelombang 2000 sampai 400 cm. Nah, dalam daerah 2000 sampai 400 cm ini tiap senyawa organik mempunyai serapan yang unik, ya, sehingga daerah ini disebut juga daerah sidik jari atau fingerprint region, ya. Nah, selanjutnya, ya, nah, membaca dan meramalkan spektra FTIR, spektra IR. Nah, ini merupakan spektra dari inframerah, ya, dimana ada lembah-lembah, ya, ada yang tajam, ada yang ulur, dan ini ada puncak-puncaknya. Nah, bagaimana ya cara kita dapat membaca dan meramalkan spektra IR ini? Nah, akan kita bahas di video materi selanjutnya. Oke, nah, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.